Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak bisa dengar suara Bapak dengan jelas ya? Bisa, Pak. Bisa, Oke, baik. Bisa, Pak. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak yang Bapak banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cukup sejuk ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita bisa bertemu dalam ruang virtual ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini diberikan kemudahan oleh Allah dan bernilai ibadah di mata Allah, di mata Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak yang Bapak banggakan, setelah kemarin kita melakukan proses pembelajaran yang kita lakukan secara tatap muka, kali ini kembali kita melakukan dengan virtual ya. Oleh karena itu harapannya tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar, tetapi membangkitkan semangat kalian untuk lebih baik lagi ya. Sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran inti kita pada hari ini ya, Bapak meminta kalian terlebih dahulu ya menuliskan sesuatu hal yang baik dari diri kalian ya, suatu hal yang sudah kalian lakukan kemarin sampai tadi malam ya, sesuatu kebaikan ya. Jadi Bapak minta kalian menuliskan kebaikan-kebaikan yang sudah kalian lakukan kemarin ya. Jadi dari pagi kemarin sampai tadi malam, kebaikan apa yang kalian sudah lakukan ya. Bapak minta dituliskan di dalam buku kalian masing-masing. Jadi silahkan ya dituliskan di bukunya. Bapak berikan waktu 5 menit ya untuk mengingat, merenungi, menuliskan kembali kebaikan yang sudah kalian lakukan kemarin ya. Jadi sehari kemarin dari mulai bangun pagi sampai malam tadi kalian tertidur ya, apa ya kebaikan-kebaikan yang sudah kalian lakukan. Oke, baik, waktunya habis ya. Bapak minta kalian menuliskan di kolom chat ya. Silahkan kalian tulis di kolom chat salah satu kebaikan yang paling kalian banggakan telah kalian lakukan kemarin. Silahkan dituliskan di kolom chatnya. Ya, ada membantu ibu membersihkan rumah, cuci piring, ya, membantu kedua orang tua. Ya, kalau membantu kedua orang tua dituliskan ya, membantu dalam hal apa ya? Menyapu kah? Nah, ini membantu orang lain, membantu dalam hal apa ya? Ya, memasak, mencuci piring ya. Membantu adik mengerjakan PR ya. Mengaji, menyapu halaman rumah. Ada yang setiap hari membantu orang tuanya mengarit atma abrari ya. Nah, luar biasa ya. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak minta atma abrari coba diceritakan bagaimana proses membantu orang tuanya mengarit ya. Coba silakan atma abrari, videonya diaktifkan, kemudian diceritakan ya. Ada atma abrari? Nggak usah malu ya. Proses kita sama-sama belajar, nanti gantian ada lagi. Ini yang paling berkesan menurut Bapak, makanya Bapak meminta untuk menceritakan ya. Karena jarang-jarang ya anak atau siswa ya yang membantu orang tuanya mengarit ya. Oke, silakan. Nanti Bapak cek lagi siapa lagi yang harus bercerita.
Ayo Atma, jangan malu. Nah, silahkan diceritakan. Mengaritnya buat apa, dicarinya kemana, ya, jam berapa mengaritnya, ya, berapa banyak yang diarit. Nah, silahkan. Biar biar teman-temannya tahu berbagi pengalaman. Silahkan Atma. Biasanya Awali kalau dulu, awali dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya kalau mengarit perginya jam 2, jam 3, setengah 4 gitu, Pak. Ya, kemana mengaritnya? Di di pengaritan sendiri, Pak. Oh, ada lahannya ya. Ada. Ya, itu untuk apa nak? Nyari rumput untuk Ya, makanin sapi. untuk siapa? Untuk sapi kah? Untuk kambing kah? Untuk sapi, Pak. Oh, untuk sapi. Pakai apa ke Biasanya sana? Mbak ayah saya digonceng sama ayah naik Oh, motor. naik motor ya. Bukan Oke. ngaritnya bukan pakai rumput, Pak, adahnya. Jadi kayak pakai gerobak gitu. Oh, iya iya iya. Setiap Jadi hari ya? setiap hari, Pak. Oh, berapa ekor sapinya nak? 4. Oh, 4. Ya. Jadi biasanya berangkat jam 2, jam 3 itu pulangnya biasanya setengah 5, setengah 6 gitu, Pak. Oh iya. Tapi sholatnya enggak lupa ya. Enggak. Oh iya, alhamdulillah. Oke, sekarang yang lain tulis di kolom chat salut buat Abrari. Salut Abrari. Tuliskan ya di kolom chatnya. Beri penghargaan ke temannya. Ya, tuliskan salut. Nah, luar biasa Absila. Salut Abrari ya. Oke, yang lain berikan penghargaan ya. Oke. Ya. Ya, luar biasa. Bapak suka kalau saling menghargai ya, saling memberikan penghargaan kepada teman-temannya yang lain. Oke. Nah, ini selanjutnya Haris. Ya, membantu orang tua mengangkat batako. Nah, mana Haris? Silahkan diaktifkan videonya nak, mic-nya diaktifkan. Silahkan bercerita kepada teman yang lain. Ya, batakonya dibuat sendiri kah? Kapan buatnya? Ngangkatnya kemana? Ya, silahkan diceritakan Haris. Videonya diaktifkan. Bukan saya yang Pak, yang bikin Pak. Saya cuma membantu orang tua. Ya, awali dulu dengan salam nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh. Silahkan diceritakan Haris. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi membantu orang tua wabarakatuh. setiap ada orang masa batako. Di mana nak? Mengangkat batakonya di mana? Di rumah, di Oh, di samping rumah. rumah. Rumahnya di mana? Di Tanjung Tengah. Oh, batakonya buat apa nak? Buat membuat kuda, membuat Itu ngangkat batakonya dari jam berapa sampai jam berapa? paling 2 jam atau setengah 1. Terus kalau misalnya batakonya diangkat itu berapa banyak biasanya diangkat? Biasanya 500 atau 400. Itu sehari? Tergantung orang yang membelinya. Oh, jadi diantarkan ke rumah-rumah orang gitu ya? Ya, Oh iya. Oke, beli penghargaan luar biasa untuk Haris ya. Tulis di kolom chat luar biasa Haris ya. Terima kasih ya Haris sudah bercerita. Ya.
Ya, luar biasa ya. Salut dengan Atma dan Haris ya. Nanti yang lain di pertemuan berikutnya Bapak akan minta untuk bercerita pengalaman-pengalamannya, kebaikan-kebaikannya, atau hal-hal lain nanti yang kita akan gali terkait dengan kemampuan kalian dalam sosial emosional kalian ya. Jadi kita akan bentuk pola-pola kebaikan-kebaikan, energi-energi positif yang kalian miliki sehingga kalian semakin paham bahwasanya kalian itu diciptakan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, baik untuk kalian sendiri, orang tua kalian, bahkan untuk orang lain. Kita akan lanjutkan proses pembelajaran kita ya. Dan ini inti dari kegiatan pembelajaran kita. Ketika kita melakukan proses pembelajaran hari ini ya, kita sudah bersepakat ya untuk kalian melakukan proses pembelajaran mandiri sebelumnya. Ya, Bapak sudah minta kalian untuk menggali informasi mengenai beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, nah sekarang Bapak tanya ya, kira-kira ketika kalian melakukan proses pembelajaran hari ini menggunakan virtual, ya, HP itu berbentuk zat apa? Ridho. Ya, Padat. ya, zat padat ya. Oke. Terus tadi pagi ketika kalian mandi menggunakan zat apa? Air, Pak. Zat cair. Air. Oke. Air. Kemudian ketika kalian hari ini ya masih hidup ya, kadang kalian hirup, kadang kalian hembuskan, itu zat apa nak? Gas. Zat gas. Gas. Ya. Gas. Wah, jadi paham ya mana zat padat, mana zat gas, dan mana zat cair. Berarti sudah tuntas pelajaran kita hari ini. Berarti kita sudah bisa pulangan ya, sudah paham ya. Oke, tapi memang tidak sampai di situ ya pembelajaran kita ya. Tentu kita akan mengeksplor ya mengenai apa? Mengenai sesuatu materi yang memang diperuntukkan untuk menggali lebih dalam ya, apa yang harus kalian pahami terkait dengan zat padat ya, zat cair dan zat gas tersebut. Terlihat? Iya. Ya, jadi apa yang Bapak sampaikan tadi di awal dan kalian sudah melakukan pembelajaran mandiri kemarin, ya ini berkaitan dengan zat dan perubahannya. Jadi tidak sampai cuman kalian tahu, oh ini zat padat, ini zat cair, ini zat gas. Tetapi kalian juga harus paham, ya, zat tersebut bisa berubah-berubah dalam bentuk apa saja. Kemudian sifat perubahannya seperti apa saja. Ya, tentu nanti akan ada misalnya zat padat berubah jadi gas ya. Zat gas juga bisa berubah jadi zat padat. Zat padat bisa menjadi cair, zat cair bisa menjadi zat padat. Atau zat cair menjadi gas, zat gas berubah menjadi cair. Nah, Bapak akan minta kalian nanti ya untuk menyampaikan hasil proses ya analisa dalam kehidupan sehari-hari kalian ya mengenai perubahan-perubahan zat tersebut ya, dan sifat-sifat perubahannya, yang mana di situ nanti ada perubahan dalam bentuk fisika ya dan perubahan kimianya ya. Oke, sekarang Bapak minta kalian untuk menyampaikan ya. Bapak minta terlebih dahulu ya salah satu orang ya, untuk menyampaikan perubahan zat padat menjadi zat cair. Ya, silahkan Adwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adwa dari kelas 7C. Saya akan menyampaikan bagaimana perubahan sifat zat dari padat menjadi
menjadi cair, yaitu diantaranya adalah es batu. Es batu berumpama cair menjadi padat dan padat menjadi cair jika diberikan api atau didiamkan beberapa menit akan menjadi cair. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Beri komentar di kolom chat. Hebat ya. A2 hebat ya. Tadi sudah disampaikan ya, ada zat padat berubah menjadi cair. Ya, sekarang zat cair berubah menjadi padat. Silahkan Adit. Assalamualaikum, nama saya Rizky Aditya Pratama dari kelas 7A. Ya, silahkan. Saya akan memberikan contoh perubahan zat cair menjadi padat, yaitu air yang didinginkan, dibekukan, Pak, maksudnya. Ya. Silahkan beri komentar pada kolom chat. Yes. Keren ya, Adit keren. Oke, Bapak minta yang perempuan sekarang, Novita Aryani. Bapak minta memberikan contoh ya, zat cair ya menjadi zat gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benda cair ke gas yaitu bensin yang menguap menjadi gas, terus parfum yang menguap. Oke, mantap. Oke, mantap. Ya, di kolom chat ya, mantap Novita Aryani, mantap. Sekarang Bapak minta Septiani Rizky dari zat gas berubah menjadi zat cair. Mengembun, Pak. Contohnya air hujan yang tersisa, nggak tahu, Pak. Ya, tidak apa-apa ya. Ada yang bisa bantu mungkin? Ada di sini Bapak lihat. Ya. A2 mau dibantu, silahkan. Dari gas ke cair, Pak. Ya, gas ke cair. Saya akan menjelaskan tentang zat dari gas ke cair, yaitu adalah seperti hujan. Dari gas, matahari menyerap air menjadi gas, lalu naik ke atas dan membuat awan dan menjadi cair dan turunlah hujan. Terima kasih. Ya. Oke, A2 keren ya, bisa ditulis ya, A2 keren ya. Sip. Nah, itu salah satu contohnya ya. Coba sekarang zat padat menjadi zat gas. Saya, Pak. Siapa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Muhammad Hafiz Al-Faqih. Padat ke gas adalah kapur barus yang disimpan di lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Ya, padat ke gas dalam bentuk kapur barus yang lama-kelamaan akan habis ya. Beri komentar luar biasa untuk Haris. Ya. Sekarang terakhir, siapa yang mau dari gas menjadi padat? Saya, Pak. Ya, silakan A2. Ya, A2 kayaknya yakin dengan jawabannya. Silakan. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana zat dari gas ke padat, yaitu adalah salju, kristal salju, yang dari gas cair menjadi padat dan turunlah salju dari atas awan. Terima kasih. Oke. Ya, salah satu contohnya ya, ada salju ya. Itu
yang turun dari langit ya, yang awalnya berupa gas ya. Oke, baik. Sekarang berikan tepuk tangan buat kita semuanya ya. Oke, baik. Cukup. Nah, sekarang selanjutnya ya, sudah kalian paham mengenai jenis-jenis zat padat ya, zat cair, kemudian zat gas, kemudian perubahannya baik dalam bentuk padat ke gas, gas ke padat, padat ke cair, cair ke padat, cair ke gas, gas ke cair ya. Sekarang yang perlu kalian pahami adalah mengenai perbedaan partikel antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya, kalau zat padat itu polanya teratur, ya, rapi, dia berdekatan, kemudian berikatan secara kuat, ya, lengket ya. Ya. Kemudian zat cair itu bergeraknya acak ya. Ada yang lebih banyak, lebih sedikit. Kemudian tidak sedekat dengan zat padat ya. Dia lebih renggang. Kemudian berikatannya tidak kuat dan dapat mengalir. Nah, kemudian zat gas ini sangat renggang ya. Bergeraknya acak, kemudian berikatannya sangat lemah dan dapat menyebar dengan bebas. Ya. Makanya ketika kalian melakukan sebuah percobaan misalnya, zat gas itu akan memenuhi ruangan karena dia bergerak bebas. Sedangkan zat cair itu juga ya, karena juga dia bergeraknya acak. Ya. Berbeda dengan zat padat, ketika kalian masukkan dalam sebuah wadah ya, itu karena dia berikatan kuat, jadi dia tidak bisa membentuk pola pada wadah yang dimasukkannya. Makanya pada saat kalian masukkan keripik ke dalam Tupperware misalnya, ke dalam wadah, itu masih ada celah-celahnya karena dia tidak akan mengikuti bentuk wadahnya. Beda dengan zat cair maupun zat gas. Bisa dipahami enggak ya perbedaan partikel-partikel pada zat padat, zat cair, dan zat gas ya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke. Pada suatu proses tersebut ya, ada dikenal dengan yang dinamakan apa? Dinamakan dengan difusi. Ya. Proses difusi tersebut mempengaruhi dari zat tersebut. Ya. Bisa dilihat nak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi itu adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke partikel yang tempatnya yang lebih seimbang. Makanya ketika misalnya tadi disampaikan ada parfum yang lama-kelamaan akan tercium. Misalnya kalian menyemprot parfum dalam kamar, itu lama-kelamaan akan terhirup di ruang tamu, ya. Atau misalnya ketika kalian memasukkan kapur barus ke dalam lemari, itu satu lemari nanti akan ada bau kapur barusnya. Ya. Begitu juga dengan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses yang dinamakan difusi. Jadi difusi itu dari proses pergerakan partikel ya, dari yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang lebih sedikit sampai keadaannya seimbang. Jadi yang awalnya tidak ada bau parfum, tiba-tiba nanti satu ruangan semuanya jadi parfum baunya. Aromanya semuanya tercium. Itu yang dinamakan keadaannya seimbang. Bisa dipahami nak ya maksud daripada difusi ini? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini diberikan gambaran ketika kalian memotong sebuah kertas menjadi dua bagian ya. Kalian
potong kertas yang bagian pertama itu menjadi 1/4 ya, maka kertas tersebut ya tidak berubah menjadi apapun, tetap menjadi kertas. Sedangkan yang kedua, kalian bakar kertas tersebut. Nah, ketika kalian bakar, maka kertas tersebut akan menjadi apa, Nak? Abu. Abu. Menjadi abu ya. Abu, Pak. Sekarang kertasnya tetap berbentuk kertas atau tidak? Tidak. 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 Yang pertama tadi ketika kalian sobek-sobek kertasnya menjadi beberapa ukuran, tetap menjadi kertas enggak? Iya. Ah, Ya, Pak. Jadi itulah, kertas. itulah yang dinamakan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Karena perubahan fisika itu bentuknya saja yang berubah, tapi ya strukturnya, bahannya tidak berubah, tetap berbentuk kertas ya. Sedangkan perubahan kimia itu wujudnya berubah ya, strukturnya berubah, bahkan hal-hal lainnya berubah. Bisa kalian lihat aromanya mungkin sudah bau gosong ya, dan hal-hal lainnya. Nah, di sini disampaikan bahwa perubahan fisika itu apa ya? Tidak mengalami perubahan walaupun disobek. Ya. Jadi ciri-ciri yang sama dengan kertas sebelumnya itu tidak ada perubahan. Jadi perubahan fisika itu yang berubah hanya bentuknya saja. Contoh lain misalnya nanti akan Bapak tanya ya, apa yang lainnya. Oke. Silakan yang kemarin sudah pelajari terkait dengan perubahan fisika. Sekarang Bapak minta tuliskan di kolom chat contoh dari perubahan fisika. Nah, ini ada es batu yang mencair, oke. Mentega dipanaskan meleleh. Tanah liat menjadi gerabah, oke. Air mendidih, oke. Air didinginkan akan membeku, oke. Oke, luar biasa, ya. Hebat-hebat semuanya ya, mantap. Oke, sekarang kita akan lihat lagi. Ada yang dinamakan perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah perubahan yang materi sebelum berubah ya, berbeda dengan materi setelah berubah. Dan dia tidak dapat kembali atau disebut dengan irreversible. Ya, contoh tadi kalian membakar kertas berubah menjadi abu. Tidak mungkin dia akan berubah lagi menjadi Kertas. ya, pintar. Tidak akan lagi dia berubah menjadi kertas. Beda tadi ketika kalian misalnya ada yang menuliskan, Pak, air didinginkan jadi es batu atau membeku. Nanti ketika misalnya dia didiamkan di ruangan yang suhunya normal, dia akan berubah lagi menjadi air. Ya, pintar. Dia akan berubah lagi menjadi air. Atau misalnya tadi ketika misalnya ada yang mengatakan memanaskan mentega ya ke dalam wadah atau penggorengan. Nah, struktur kimia tidak berubah. Kenapa? Karena memang mentega itu ya berasal dari apa? Lemak ya. Ketika dia dipanaskan dia akan mencair dan kandungan di dalamnya tidak berubah. Tidak ada unsur kimianya yang berubah. Ya. Paham nak ya terkait dengan perubahan fisika dan perubahan kimia? Paham. Sekarang ini adalah contoh-contohnya menyalakan korek api, kembang api, ledakan, membuat kue, besi berkarat. Ya. Sekarang kalian silahkan tuliskan di kolom chat ya, yang sudah kalian tuliskan di buku kalian, yang sudah kalian pelajari mengenai perubahan kimia.
Buah yang membusuk, pintar ya. Jadi kalau misalnya buah sudah busuk itu sudah berubah kandungan atau unsurnya. Roti basi muncul jamur ya. Singkong menjadi tape ya. Pintar ya. Kayu yang dibakar menjadi arang ya. Plastik yang dibakar meleleh. Ya, itu akan berubah juga plastik itu. Susu menjadi masam ya. Ini nanti misalnya karena basi kah atau karena difermentasi ya. Itu semuanya akan mengalami perubahan kimia. Oke. Rokok menjadi abu ya. Luar biasa. Hebat-hebat semuanya. Bapak senang kalau kalian menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang hebat ya. Oke, terakhir pada pertemuan kita kali ini materinya mengenai siklus air. Nah, tadi di sini ada yang dinamakan dengan siklus air. Ini adalah bentuk dari perubahan dalam bentuk zat. Air menjadi zat gas berubah menjadi cair ya. Apa itu siklus air ya? Siklus air tersebut ya adalah proses di mana ya air akan menguap ya. Baik itu air laut, air sungai ya, maupun danau serta dari tumbuhan yang menguap ya. Jadi air dari tumbuhan itu akan menguap pada daunnya ya. Dipengaruhi karena apa? Adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Nah, nanti seluruh uap air itu akan membentuk apa? Membentuk awan ya. Nah, kemudian awan tadi ya terdiri dari ya tetesan-tetesan air yang sangat kecil terbawa oleh angin ya, kemudian mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, suhunya sangat dingin ya, maka tetesan air tersebut akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar. Maka kemudian terjadilah proses hujan. Nah, proses turunnya hujan itu disebut dengan presipitasi. Paham nak? Paham, Pak. Ya, jadi proses turunnya hujan itu disebut dengan presipitasi. Mulai dari tadi air-air dari laut, sungai, danau, bahkan dari tumbuhan yang menguap, dipengaruhi oleh sinar matahari, itu kemudian berkumpul, kemudian dia akan turun sedikit demi sedikit, kemudian dia terbawa oleh angin, kemudian dia membentuk titik air yang besar, kemudian turunlah hujan. Itu disebut dengan presipitasi. Nah, kemudian airnya nanti turun menjadi hujan, kemudian kembali ke laut, kembali ke sungai, kembali ke danau, dan diserap oleh tumbuhan. Nanti kemudian dia menguap lagi. Turun hujan, diserap lagi, menguap lagi. Nah, disitulah proses yang dinamakan siklus air. Jadi siklus itu adalah perubahan, proses ya yang berulang-ulang siklus itu. Contoh misalnya kalian mulai dari pagi bangun tidur, ya, kemudian sekolah, makan, sholat, tidur lagi, besok bangun, mandi, makan, sholat, tidur lagi. Nah, aktivitas-aktivitas yang diulang-ulang itu dinamakan apa nak? Siklus. Jadi aktivitas yang berulang-ulang itu disebut dengan Siklus. ya, siklus. Sama dengan air.
Air itu juga mengalami siklusnya. Ya, dari danau, laut, sungai, dari daun-daunan menguap semuanya menjadi awan, awan menurunkan airnya dalam bentuk hujan, kembali ke sungai, danau, laut, diserap oleh tumbuhan, kemudian nanti menguap. Begitu terus sehari-hari ya. Itu dinamakan dengan siklus air. Proses turunnya hujan disebut apa? Presipitasi, Pak. Ya, presipitasi. Ya. Kemudian aktivitas air yang dilakukan secara berulang-ulang disebut dengan Siklus air, Pak. air. Siklus air. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, luar biasa ya. Di sini ada macam-macam, susu jadi keju ya. Luar biasa, hebat-hebat semuanya. Oke, baik. Anak-anak hebat ya. Anak-anak yang luar biasa. Tentu ini akan menjadi pengalaman berharga bagi kalian ya. Dalam proses pembelajaran hari ini, karena kalian sudah menunjukkan kemampuan kalian, kehebatan kalian ya, dalam proses belajar menggali informasi sehingga kalian nanti bisa lebih baik lagi. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa minder dengan kemampuan yang kalian miliki. Yakinlah, percayalah bahwa kalian mampu berbuat baik dan bisa lebih baik dari diri kalian yang kemarin. Kalau kalian belum mampu mengalahkan orang lain, kalian belum mampu untuk bisa lebih baik dari orang lain, minimal kalian bisa menang dari diri kalian sendiri. Artinya apa? Kalian harus terus melakukan perubahan, ya. Kalian harus terus melakukan inovasi, kalian harus merancang apa kebaikan-kebaikan yang harus kalian lakukan besok, dan seterusnya. Jangan sampai kalian merasa kecil, merasa rendah, sehingga kalian tidak berani untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, hari ini kalian buktikan bahwa kalian bisa, kalian mampu untuk jadi lebih baik lagi. Artinya kalian sudah melakukan satu langkah untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Mungkin kalian kemarin belajarnya malas-malasan, mungkin kalian kemarin belajarnya tidak semangat, hari ini Bapak lihat kaliannya belajarnya luar biasa. Kalian belajarnya dengan semangat, ya. Nah, yang masih belum, silakan mengikuti semangat temannya, mengikuti usaha temannya untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga nanti kalian bisa sama-sama menjadi orang-orang hebat. Jangan yang diikuti, oh teman saya aja malas, oh teman saya aja nggak belajar, oh teman saya aja tidak ikut Google Meet. Nah, nanti kelamaan kalian akan menjadi orang-orang yang terbelakang. Ada sebuah ilmu yang harus kalian tanamkan dalam hati kalian. Ketika kalian misalnya duduk di pinggiran orang yang bakar api misalnya. Apa saja yang kalian rasakan ketika kalian misalnya duduk dekat orang yang sedang bakar api? Berasa hangat, Pak. Berasa hangat. Apalagi? Ya, minimal kalian akan merasakan hangat. Tapi kalau semakin dekat akan makin Panas. Panas. Atau misalnya kalian akan menghirup aroma asapnya. Dan aroma asap itu biasanya sedap atau tidak? Tidak. Tidak sedap. Berbeda ketika kalian sedang duduk di tempat penjual parfum. Nah,
walaupun kalian mungkin tidak bisa beli parfumnya, minimal kalian mencium Namanya aromanya. Aromanya kira-kira sedap atau tidak? sudah Sedap. Sedap. Sama ketika misalnya kalian yang pernah jalan-jalan ke mall misalnya. Ada yang sudah pernah jalan ke mall? sudah Pak. Pernah ke Sudah Pak. ya, kalau yang pernah ke mall, pernah ke supermarket misalnya, ya. Ketika kalian masuk ke dalam ruangan yang di situ ditawari perlengkapan yang aromanya wangi, walaupun kalian tidak membelinya, ya, kalian akan merasa wangi, ya. Jangan sampai kalian nanti pas kalian ingin berteman dengan orang-orang, ya, orang-orang yang membuat kalian merasa negative thinking, ya. Kalau kalian berpikir, oh, enggak apa-apa berteman dengan mereka, ya nanti kalian akan terus terbelakang karena merasa negative thinking. Sebentar-bentar takut, sebentar-bentar malas, sebentar-bentar tidak mau. Ya. Jadi tidak ada usaha untuk lebih baik lagi. Karena selalu dihantui perasaan takut, malu. Contoh tadi misalnya Atman, katanya malu. Setelah diberikan motivasi, alhamdulillah berani dia. Ya. Itulah proses belajar. Artinya Atma Abrari sudah 1, 2 bahkan lebih, ya, kemampuannya yang meningkat. Jangan sampai malu itu apa? Dipelihara. Ya, pintar. Jangan sampai malu itu dipelihara. Kalau malu itu dipelihara, ya, nanti bisa menjadi lebih besar lagi. Nanti sampai tua menjadi pemalu. Malu. Begitu juga kalau misalnya pada saat belajar, oh enggak bisa. Terus berpikir enggak bisa, terus berpikir enggak bisa. Maka berarti rasa tidak bisanya itu terus dipelihara. Nanti sampai tua, ya, banyak hal-hal yang bisa tidak bisa kalian lakukan. Jadi mulailah dari sekarang berpikir positif. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Dalam hal apa? Kebaikan tentunya. Saya berani, saya berani, saya berani. Dalam hal apa? Kebaikan. Jangan bisanya cuman nulis macam-macam di kolom chat, ya. Giliran Bapak minta untuk menyampaikan pendapat, enggak berani. Nah, jadi jangan terbalik, harus berani, harus percaya diri, ya, harus mampu dalam hal kebaikan, harus malu, harus takut, ya, dalam hal yang tidak baik sehingga tidak dilakukan. Paham nak ya apa yang Bapak sampaikan? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Luar biasa. Paham Pak. Ya. Sekarang, ya, ada tugas yang akan Bapak sampaikan, ya. Silahkan dikerjakan, ada soal di kolom chat, ya. Bisa terlihat nak? Ini tampilan Bapak? Bisa, Pak. Ya, jangan dikerjakan dulu ya, lihat petunjuknya. Di sini ada soal, ya, yang kalian harus menentukan, ya, mana zat padat, mana zat cair, dan mana zat gas. Kemudian di sini kalian harus menentukan, ya, mana yang merupakan ciri-ciri dari zat cair, ya, partikelnya dari zat cair itu yang mana. Kemudian selanjutnya ini di pilihan ganda, ya. Nah, ini kemudian juga kalian harus
masukkan mana yang termasuk meleleh atau mencair, mana yang menguap, mana yang mengembun, mana yang menyublim, dan mana yang mengkristal. Kemudian ini dijawab secara singkat ya. Ini termasuk perubahan apa? Kemudian ini juga termasuk perubahan apa? Nah, di sini kalian harus tentukan mana yang perubahan fisika, mana yang perubahan kimia. Nah, ini dua soal terakhir. Kalian harus menentukan ini penjelasan dari apa kedua soal ini. Paham ya cara mengerjakannya? Paham, Terima kasih untuk anak-anak hebat semuanya ya. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa ketika ada yang merasa kurang sehat, tidak perlu berpergian kemana-mana ya. Dan kalau ada yang isolasi mandiri, diharapkan melapor ke wali kelas masing-masing. Paham nak ya? Paham, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas segala perhatian kalian semuanya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.